orang tua saya, kira-kira tahun 90-an lah. Oh, udah lama ya? Ya, udah lama. Kalau misalkan sekarang 34 tahunan. Sebagai orang Indonesia, khususnya orang Sunda, kita harus mempertahankan makanan tradisional Sunda gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Updaters, kembali di program Bincang Bisnis Sukabumiupdate.com bersama saya Ausa Bahtiar Kamsah. Nah, kali ini saya sudah berada di tempat usaha. Kalau teman-teman mungkin bisa lihat, ini adalah tempat usaha makanan tradisional yang nanti kita akan bahas bagaimana proses ini bisa berjalan. Saya sudah ada di tempatnya Teh Yeni Rahman di DD Tape Uli teh ya, di Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Mungkin kami datang ke sini, Teh Yeni ingin melihat bagaimana usaha ini bisa berproduksi. Mungkin sebelum membahas ke sejarah dan sebagainya, saya ingin nanya dulu nih Teh, apa aja sih yang dibikin oleh Teteh dan keluarga di sini yang selama ini mungkin berjalan mungkin itu? Yang pertama itu kita bikin yang dari awal ngerintis ini tape uli, makanya namanya tape uli ya. Jadi kalau dulu itu cuman ada 2 produk, kita cuman tape sama uli gitu. Cuma seiring berjalannya waktu, kita bikin produk-produk yang pendampingnya seperti wajit, lapis, rengginang sama yang lainnya itu. Cuman kita ciri khasnya itu ya kue-kue tradisional. Tradisional ya, jadi, yang kalau updaters, apalagi orang Sunda kehajatan kemana pasti masih banyak menemukan kue-kue seperti ini. Ini biasanya sih kalau yang itu kue-kue hajat lah. Kue-kue hajat. Kebanyakan kalau yang pesan itu emang yang mau hajatan gitu, suka pesan ke sini langsung. Tapi kita selain pesanan, tiap hari juga jualan. Oke. Jadi selain nerima pesan juga bikin tiap hari ya? Ya, tiap hari paling 1 minggu itu libur 1 hari. Oke. Jadi ada waktu libur 1 hari, nggak jualan 1 hari nggak produksi gitu. Kalau usaha ini teh dulu dimulai kapan, oleh siapa awalnya? Kalau dulu awalnya itu sama orang tua saya, kira-kira tahun 90-an lah. Oh, udah lama ya? Ya, udah lama. Kalau misalkan sekarang 34 tahunan. Cuman orang tua saya dulu cuman 2 aja produknya. Jadi yang tape uli itu? Tape uli. Waktu awal pertama, tahun 90. Sekarang kesini kita nambah lagi, gitu, nambah lagi. Kalau misalkan jualannya dijual sendiri, sama ada yang pedagang keliling, yang dari pasar ngambil ke Cisaat, ke Cibadak, ada yang dari Parung Kuda gitu. Tapi kita kan ada yang basahan sama yang keringan. Kalau yang basahan kan ini 1 hari ya, jadi bikinnya itu 1 hari, besok dijual. Harus dijual ya, tidak bisa dilamakan lah gitu ya. Kalau yang lainnya yang keringan itu ada yang lama, ada yang buat lama. Kalau ini wajib paling 1 minggu. Oke, berarti Teteh ini melanjutkan, bisa dibilang generasi kedua lah ya setelah orang tua lalu ke Teteh. Waktu itu Teteh namanya kita ya anak muda dan sebagainya, melihat potensi usaha ini seperti apa waktu itu? Waktu itu seperti ini ya, kan di sini udah pada jarang ya, apalagi ya sekarang jajanan dari luar, bukannya jajanan-jajanan yang pedes-pedes gitu ya, apalagi dari yang Korea gitu. Tapi kan kita harus sebagai orang Indonesia, khususnya orang Sunda, kita harus mempertahankan makanan tradisional Sunda gitu. Ini menjadi salah satu semangat Teteh, melanjutkan aja lah usaha dari orang tua begitu ya. Melanjutkan dari orang tua, kan di sini juga yang kerjanya bukan siapa-siapa ya, masih saudara, masih tetangga. Jadi kalau misalkan nggak dilanjutin, bukan yang dampaknya bukan satu keluarga aja gitu. Jadi saudara yang lain juga. Kita juga memikirkan dapur saudara, dapur tetangga yang mungkin terlibat lah dalam pembuatan ini ya. Untuk sekarang berarti tadi Teteh bilang dipasarkan gitu. Berarti pasarnya di mana aja untuk sekarang ini? Kalau di sekarang pasarnya kita ada yang ke Cisaat.
ke Cisaat. Kalau yang Cisaat biasanya kita ngambil atau dia sistem order nanti dikirim ke sana. Kalau yang rutin di Pasar Sukabumi, kalau di Pasar Sukabumi tiap hari, cuma liburnya 1 hari, hari Jumat aja. Oke. Kan tadi kalau kita lihat ini makanan bisa dibilang tradisional lah, ini udah pasti gitu. Kalau untuk bahan dan segala macam tadi dapat dari mana berarti? Kalau bahan kita dapat dari sekitar. Kalau dulu kan kita huntingnya ke pasar-pasar ya. Kalau ke pasar-pasar kan harga belinya itu cukup. Ya, agak sulit tutup lah ya nantinya. Gitu. Jadi kita nggak bisa jual lebih murah gitu. Kalau sekarang kalau ketan ada pemasoknya, kita beli dari supplier langsung. Kalau misalkan gula kita beli ke grosir. Kan kalau harga grosir kita yang biasanya 1 kilo gula bisa harga 17.000. Kalau kita beli grosiran lebih murah. Gitu. Karena banyak belinya jadi juga kita ya. belinya balan gitu. Kalau untuk kelapa kita biasanya ada orang-orang di sekitar sini. Kalau misalkan ada yang jauh dari Banten, dari Jampang gitu. Tapi yang warga sekitar juga yang punya pasokan lah bisa itu kan. Kalau misalkan yang warga sekitar yang di sini ya, misalkan punya nanas, punya kelapa, dia suka jual ke sini langsung. Jadi kita terima gitu. Artinya kan yang dilibatkan tidak hanya pekerja yang langsung, tapi juga warga yang punya bahan-bahan gitu. Bisa kita dilibatkan. Dulu 2020 kan kita ada pandemi, itu sempat kerasa gak deh? Sempat itu kayak gimana ya? Kan penjualan kalau sebelum pandemi kan kita itu biasanya produksi ini aja 70 liter 1 hari. Ketika pandemi itu hampir setengahnya. Turun ya? Ya turun. Tapi yang jadi itu motivasi kita, kalau kita berhenti, nanti orang susah lagi mulai dari nol. Jadi segimana kita, tapi harus tetap jalan gitu. Walaupun mungkin susah gitu ya. Tapi kita tetap jualan gitu. Jadi kalau misalkan kita berhenti gara-gara COVID, nanti kita mulai lagi dari lebih sulit ya. Lebih sulit lagi. Lebih baik agak berjuang lah selama COVID dan bertahan. Kan kalau di usaha itu ya, kalau di dagang emang kita nggak seperti yang kerja. Kalau yang kerja kan kontinu ya, setiap hari gitu. Kalau misalkan yang dagang itu memang kadang hari ini rame, kadang enggak ya. Kalau misalkan, jadi kita itu kalau bisa tiap hari itu istiqomah lah. Iya, istiqomah. Kalau misalkan kita tiap hari jualan, yang datang juga, oh mungkin besok ada lagi, mungkin juga besok ada lagi gitu. Jadi optimis lah. Oke, updaters, kita masih di program Bincang Bisnis sukabumiupdate.com bersama saya Oksa Bahtiar Kamsa, dan tadi Teh Yeni Rahman sudah menjelaskan bagaimana kalau dibilang sejarah berdirinya Dede Tape Oli dengan produknya yang sekarang sudah beragam. Tadi kita bicara tentang naik turunnya permintaan lah atau pembelian begitu ya. Sekarang kita tahu banyak sekali menu kue yang mungkin bukan dari Indonesia lah katakan, atau lebih modern lah. Ini bagaimana caranya supaya makanan seperti bisa tetap eksis gitu, diminati gitu. Kalau misalkan kita kan targetnya mungkin ibu-ibu ya, emang yang belinya juga kadang mah ibu-ibu seperti nenek-nenek gitu ya, ibaratnya mah orang tua lah. Kalau jajanan itu kan jajanan yang kayak gitu, targetnya kan remaja ya, remaja gitu. Tapi alhamdulillah sih, sepanjang ada gempuran jajanan-jajanan baru gitu, masih tetap bertahan dengan kualitas yang kita bisa pertahankan. Gitu. Oke, jadi ibu-ibu juga mungkin udah tahu kualitas, gak usah banyak cari ke tempat lain gitu ya, gitu. Bisa langsung datang ke sini. Enggak, sebenarnya di sini juga ada yang niru ya, seperti makanan kita ada yang bikin, tapi kan kalau bikinan, meskipun satu resep, beda dapur, beda resep, tapi rasanya juga kan beda gitu. Beda tangan juga yang bikin ya. Jadi sebisa mungkin sih kita mempertahankan kualitas gitu. Jadi kalau misalkan ada pesaing, misalkan sama persis seperti kita, tapi kita punya ciri khas sendiri gitu. Dan itu dipertahankan ya. Oke. Kalau sekarang produksi sehari, saya kurang tahu nih hitungannya berapa banyak Teh untuk produk ini. Kalau produksi sih kita macam-macam ya. Kalau misalkan ini sekarang mah 40 liter sehari. Kalau ini paling 10 sampai 20 liter. Kalau itu kan dihitungnya satu kuali. Satu katel besar gitu. Paling 2 atau 3 sehari itu. Sehari gitu. Kalau itu liter tuh berarti ketannya. Ketannya belum lagi bangsa kelapa kayak gitu. Kalau ini mah paling kita bikin 10 loyang kira-kira
7 sampai 1.000 piece, kecuali kalau ada pesanan kita nambah lagi gitu. Kan kalau basahan gini mah enggak bisa lama langsung ya. banyak ya. Kalau misalkan kita ada pesanan banyak, kita tambah lagi. Kalau misalkan enggak, kita segitu aja gitu. Karena nggak bisa di stok gitu ya. Gitu. Kalau yang keringan itu bisa di stok kayak musim hujan, kita nggak bisa produksi. Karena jemur ya. Dijemur. Kalau misalkan musim kemarau, kita stok lebih banyak gitu. Jadi bikin banyak, ya buat dijual, buat di stok juga. Jadi pas nanti musim hujan, udah ada nih. Udah ada, cuman gitu. Cuman kadang kan musim hujan sama musim kemarau, kadang stok 2 bulan udah habis gitu. Oh iya, karena yang belinya juga bisa jadi banyak gitu ya. Gitu. Jadi kadang mah kalau yang keringan itu kendalanya di saat musim hujan cepat keluarnya. Kalau misalkan musim panas agak lambat gitu. Nggak seiring sama pemasaran gitu. Kalau bicara tentang omset, mungkin nanti gambaran kasar aja karena ini dapur usaha gitu. Gambaran kasar dari usaha ini gimana teh? Kalau omset sih kalau sebulan ya. Kalau sebulan tuh 50-60 lah. Dari seluruh produk ini ya. Tapi kan ada liburnya ya, nggak dihitung 30 hari, paling ke 23-24 hari gitu. Dan artinya berarti kan secara bisnis masih bisa berjalan lah gitu ya dengan omset seperti itu. Alhamdulillah sih bisa, meskipun dengan gencaran sekarang pada naik ya bahan baku. Iya ya sekarang. Apalagi kalau di ini nih yang mau PPN itu ya baru. Bukan, tahun baru Imlek. Kalau tahun baru Imlek kita produksi ngaruh ke bahan-bahan kita. Soalnya kan bahan-bahan yang utama kita seperti ketan, gula, sama kayak buat kue ini ya. Kue keranjang. Ya, betul. Kalau di pasar, nah setiap musim ya, setiap tahun, kalau misalkan ketan, harga ketan biasanya bisa naik 2 kali lipat. Begitu juga dengan gula. Karena permintaan banyak gitu ya. Mending kalau ada, kalau udah nggak ada kita bingung. Sulit itu ya, langka ya. Bingung. Cuman kita kan berhubung sekarang udah ke supplier, jadi dia ngasih tahu, Bu, bulan ini, jadi kita stok lebih banyak gitu. Kalau dulu di pasar mah nggak bisa. Bisa ya, kita harus milik-milikan aja lah, ya, ada gitu. Beli gitu. Kos-kos sekarang mungkin teh harapan lah DT selaku pelaku usaha gitu di Kabupaten Sukabumi, harapan supaya ini bisa lebih berkembang, gimana kira-kira harapan bagi pemerintah atau siapa aja? Harapannya sih bagi kita ya lebih mengenalkan produk kita, mungkin lebih bisa mempertahankan lah produk-produk yang tradisional seperti ini ya. Jangan sampai hilang ya. Jangan sampai hilang. Kalau sampai hilang kan ini ada ciri khas kita ya, ciri khas orang Sunda gitu. Apalagi kan kalau ada hajat-hajatan pasti mereka yang carinya yang kayak gini gitu. Satu lagi memperkenalkan sama yang remaja-remaja gitu. Jadi makanan itu nggak usah makanan yang zaman sekarang. Ya, gitu. Bisa lah kayak gitu coba gitu ya. Kita cobalah lidah kita gitu. Lidah Indonesia gitu. Mungkin nanti pemerintah atau pihak manapun lah bisa membantu promosi lebih kekinian lah ya. Gitu. Makanya tetap kualitas terjaga tapi bisa diterima anak muda. Anak muda sekarang nggak tahu mungkin. Ada ketan, uli gitu. Yang lainnya gitu, semua kalangan gitu. Oh iya Teh, ini kan Teteh melanjutkan dari orang tua. Berarti kan bisnis ini berjalan sudah hampir mungkin puluhan tahun. Kira-kira apa pencapaian yang mungkin bisa dirasakan oleh keluarga dengan bisnis ini gitu? Alhamdulillah ya, anak-anak mama gitu ya udah sampai S1 semua, yang 3 gitu. Kalau misalkan bisa, mama kan udah umroh, sekarang juga insya Allah tahun ini mau berangkat haji sama Gina gitu, sama adik. Untuk investnya mungkin ya di tanah itu alhamdulillah udah ada. Ya, dari usaha ini berarti ya? Dari usaha ini. Untuk masa tua orang tua ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan juga bisa terus berkembang deh ya, dari usaha ini. Oke, mungkin Teh terakhir kalau yang mau pesan ini nanti bisa kemana atau bisa datang kemana gitu? Kalau mau pesan bisa langsung ke sini. Kalau kita jualan ada di depan toko betul di Letu Bakri gitu. Masih kaki 5 sih, nggak buka toko. Oke, siap. Kalaupun mau langsung datang aja ke Desa Selajambe ini ya. Ke Selajambe. Saya Desa Selajambe, Kecamatan Desa. Atau nanti kita ada nomor WhatsApp mungkin bisa kita tulis nanti di deskripsi video. Itu aja mungkin Teh, terus semangat mungkin. Mudah-mudahan tetap jaya dan eksis lah, karena kita yang generasi lama merasakan enaknya makanan begini gitu. Mudah-mudahan juga generasi baru, teman-teman anak muda bisa ikut mengerti lah bagaimana rasa ini sangat-sangat berkualitas. Itu mungkin tuh, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sudah diperkenankan main ke sini. Saya Oksa Batiar Kamsa. Kembali di episode berikutnya Bincang Bisnis Sukabumi Update.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.